Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar tata tulis ilmiah, yaitu membuat proposal TA yang saya beri judul Efektivitas Perkuliahan Daring bagi mahasiswa S1 Informatika Universitas Telkom. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Naufal Sidki dengan nomor induk mahasiswa 13011741313. Selanjutnya untuk memulai bahasan kali ini saya akan mulai dengan abstrak. Di sini saya memberi judul Efektivitas Perkuliahan Daring bagi mahasiswa S1 Informatika Universitas Telkom. Perkuliahan daring ini dilaksanakan menyusul himbauan atau larangan dari pemerintah untuk berkumpul dalam jumlah banyak sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 atau coronavirus yang saat ini menjadi pandemi dan semakin meluas di Indonesia. Oleh karena itu, dalam beberapa minggu ini sudah dilaksanakan perkuliahan daring di kawasan kampus Universitas Telkom. Nah, fokus yang saya angkat di sini adalah efektivitas perkuliahan daring yang dilaksanakan saat ini. Selain itu juga saya memberikan saran dan opsi-opsi lain sebagai metode yang dapat digunakan dalam perkuliahan daring. Di sini perkuliahan daring juga dimulai sejak 16 Maret 2020 yang dimulai atas himbauan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang menjadi pandemi di dunia saat ini. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui efektivitas perkuliahan daring yang dilakukan saat ini, serta ingin mengetahui saran-saran yang dapat mengembangkan efektivitas perkuliahan daring yang saat ini sedang berlangsung. Untuk topik dan bahasan kali ini, saya mengangkat efektivitas dari perkuliahan daring serta metode atau masukan terhadap metode perkuliahan daring agar perkuliahan daring ini bisa lebih efektif lagi ke depannya, seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk menilai efektivitas dengan kuesioner yang telah saya buat serta dapat memberikan solusi atau saran metode perkuliahan apa yang dinilai lebih efektif untuk perkuliahan daring ke depannya. Nah, di sini ada studi terkait yang saya gunakan. Yang pertama adalah kuliah. Nah, untuk kuliah ini saya mendapatkan di KBBI. Menurut KBBI, kuliah merupakan pelajaran yang diberikan. Namun, istilah kuliah sering dipahami dengan kegiatan belajar mengajar dalam dunia perguruan tinggi. Lalu yang kedua ada daring. Daring juga saya dapat dari KBBI. Dengan daring merupakan akronim dari dalam jaringan, yang berarti terhubung melalui jaringan, baik itu komputer, internet, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, daring juga dapat disebut online. Lalu yang ketiga ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring dilakukan dengan cara, pembelajaran daring sendiri adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara terhubung melalui jaringan komputer tanpa harus tatap muka secara fisik. Jadi tidak harus bertemu langsung dengan yang pengajar maupun yang diajar, seperti itu. Oke, sistem yang dibangun kali ini adalah di sini saya memberikan kuesioner kepada beberapa mahasiswa S1 Informatika dengan menu Google Forms. Nah, di dalam kuesioner ini terdapat 4 pertanyaan
yang salah satunya adalah menanyakan tentang efektivitas dari perkuliahan daring ini. Saya menggunakan kuesioner ini karena waktu yang dibutuhkan cukup cepat, jadi mudah untuk diaplikasikan. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya ada pertanyaan, apakah saat ini kampus Anda melakukan perkuliahan daring? Nah, di sini saya ajukan pertanyaan ini untuk menyaring data-data yang masuk dari responden, karena data yang saya butuhkan adalah mahasiswa yang saat ini melakukan perkuliahan daring, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, saya mengajukan pertanyaan, menurut Anda apakah efektif pelaksanaan perkuliahan daring saat ini? Nah, di sini saya mengajukan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan perkuliahan daring. Di sini ada rentang 1 sampai 5, 1 untuk sangat tidak efektif dan 5 untuk sangat efektif. Selanjutnya 2 untuk tidak efektif, 3 untuk biasa saja, 4 untuk efektif. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, di sini saya menanyakan metode yang sering digunakan dalam perkuliahan daring. Nah, kenapa saya menanyakan metode ini? Karena menurut saya metode yang digunakan akan mempengaruhi efektivitas dari perkuliahan itu sendiri, seperti itu. Lalu pertanyaan keempat, saya menanyakan metode apa yang sebaiknya digunakan dalam perkuliahan daring. Nah, pertanyaan keempat ini saya ajukan untuk responden memberikan saran atau solusi atas perkuliahan daring yang efektif seperti apa, seperti itu. Nah, dari pertanyaan tersebut didapatkan hasil seperti ini. Nah, ternyata semua responden yang saya tanyai saat ini sedang melakukan perkuliahan daring. Jadi untuk data saya tidak perlu membersihkan data itu kembali. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah efektif pelaksanaan daring saat ini? 4 orang dari 7 responden yang saya dapatkan menjawab bahwa perkuliahan daring ini tidak efektif. Sedangkan 3 lainnya menjawab biasa saja. Jadi di sini boleh saya katakan bahwa perkuliahan daring saat ini masih kurang efektif, seperti itu. Selanjutnya adalah metode apa yang digunakan dalam perkuliahan daring. 85% menjawab pembagian tugas, dengan sisanya menjawab penjelasan materi. Di sini kebanyakan responden yang saya tanyai menjawab pemberian tugas, seperti itu. Nah, lalu ada hasil pengujian. Pada hasil pengujian ini saya untuk pertanyaan keempat, saya menanyakan metode seperti apa yang digunakan dalam perkuliahan daring. Ada 7 solusi dari 7 responden yang masing-masing memberikan satu solusi. Yang pertama, pemberian materi dan tugas diseimbangkan. Jadi diberikan juga penjelasan materi, lalu diberikan tugas, seperti itu mungkin. Kemudian ada video conference. Nah, video conference ini dimaksudkan untuk pemberian materi atau penjelasan materi. Di sini juga responden memberikan tanggapan tentang metode yang sekarang, yaitu responden diberikan tugas dan hanya disuruh belajar mandiri. Nah, metode-metode seperti ini yang mungkin tidak disukai oleh responden. Lalu ada pemberian materi seperti biasa, namun dalam jaringan, dan memberikan tugas sewajarnya. Maksudnya pemberian materi lewat media apapun,
seperti biasa, seperti kuliah pada umumnya, sebelum perkuliahan daring atau perkuliahan tatap muka, seperti biasa. Lalu memberikan tugas sewajarnya, seperti pada kuliah tatap muka, seperti biasa, seperti itu. Kalau kebetulan ada diberikan tugas, namun sebaiknya jelaskan dulu materi yang ada, serta memberikan sesi tanya di luar jam kuliah. Jadi diharapkan dosen memberikan penjelasan terhadap materi yang ada, lalu memberikan sesi tanya jawab di luar jam kuliah untuk memastikan bahwa mahasiswa ini benar-benar paham, lalu diberi tugas seperti itu. Terus ada lagi lebih banyak mempraktekkan materi dan soal dalam video dibanding penjelasan slide saja. Mungkin di sini yang dimaksudkan adalah penjelasan materinya hanya melalui slide, tidak ada praktek materi atau soal seperti itu. Kemudian live video dan menggunakan aplikasi pertemuan daring seperti itu. Lalu dari situ dapat saya analisa perkuliahan daring saat ini dapat saya katakan masih kurang efektif. Dilihat dari 7 responden, 4 diantaranya menjawab tidak efektif dan 3 lainnya biasa saja. Lalu metode yang digunakan pun ke sebagian besar adalah pemberian tugas, yang mana berarti untuk saat ini pemberian tugas dinilai masih kurang efektif oleh beberapa mahasiswa S1 Informatika yang saya tanyai, seperti itu. Nah, menurut saya emang masih perlu beberapa pengembangan agar perkuliahan daring ini jadi lebih efektif. Karena perkuliahan daring ini seperti saya tadi bilang di awal baru dilakukan dari 16 Maret 2020 yang berarti baru beberapa minggu yang masih memungkinkan banyak celah-celah yang ada seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah memang kuliah daring saat ini masih kurang efektif. Masih perlu ada beberapa pengembangan-pengembangan lain untuk membuat perkuliahan daring ini lebih efektif seperti itu. Nah, solusi-solusi dari responden-responden tadi dapat digunakan sebagai metode perkuliahan daring di masa mendatang. Karena cepat atau lambat perkuliahan daring ini akan digunakan di masa mendatang. Karena beberapa universitas di Indonesia pun sudah ada yang menggunakan perkuliahan jarak jauh. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.